we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita semua alhamdulillah masih dilimpahi dengan segala nikmat dan rahmatnya. Selanjutnya salawat serta salam juga kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terutama sekali yang dirahmati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili beserta segenap majelis guru yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Adapun maksud daripada serta rencana daripada CGP ataupun calon guru penggerak SD 116 Bukit Bali pada kesempatan siang ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di SD 116 Bukit Bali yang kita cintai. Nah, untuk itu kepada kita Bapak Ibu majelis guru yang berkesempatan hadir, marilah bersama-sama kita senantiasa mendengarkan dan juga senantiasa agar kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan disampaikan oleh dua orang daripada CDP tersebut, yang mungkin pada kesempatan siang ini acara langsung saja kita mulai. Mungkin bisa dimulai daripada salah satu guru penggerak tersebut, kepada Ibu Ika Putri Sari SPD. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdiri bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi kami di sini berdiri lebih untuk berbagi atas apa yang telah kami dapat dari pendidikan guru penggerak ini. Salah satunya yaitu budaya positif. Di sini saya langsung saja ya Bapak Ibu. Topik pada budaya positif ini, konsep intinya terbagi atas 5. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu restitusi segitiga restitusi. Di sini saya akan menyampaikan topik 1 sampai topik 3. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, kita yakini disiplin itu yang seperti apa Bapak Ibu? Kita disiplin di sini, yang kita anggap disiplin yaitu seperti aturan yang harus kita buat. Tetapi di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu disiplin positif. Di sini disiplin itu berarti kita meyakini atas nilai yang berharga. Itu yang akan kita tuju. Disiplin dari diri kita sendiri, bukan karena aturan atau dorongan dari orang lain. Ya, disiplin muhibah? Iya. Terus berlanjut kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini arahnya ke
profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu? Kita nyanyikan sama-sama. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu tujuannya ke situ, yaitu terbentuknya karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak itu menuju kepada nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia itu terbagi atas dua. Pertama, motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, eksternal itu merupakan motivasi yang berasal dari luar. Berusaha untuk menumbuhkan kepada murid itu yaitu motivasi internal. Motivasi yang berasal dari diri dia sendiri, yang menuju arahnya ke nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Di sini pun Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Itu yang disebut dengan Ki Hajar Dewantara, bahwa motivasi yang terbesar itu, yang terbaik itu adalah motivasi internal yang berasal dari diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman itu bersifat satu arah tanpa adanya kesepakatan antara guru dan murid. Penghargaan. Di sini selama ini kita menganggap penghargaan itu bisa membangkitkan motivasi seorang murid. Sudah menjadi budaya adanya penghargaan di sekolah. Mereka mendapatkan juara, ada penghargaan berupa buku atau bingkisan-bingkisan kecil. Niat kita membangkitkan motivasi untuk yang belum dapat. Ternyata di sini tidak, Bapak Ibu. Penghargaan itu merupakan sebuah hukuman karena bisa merusak hubungan. Dan motivasi untuk yang belum dapat. Ternyata di sini tidak, Bapak Ibu. Penghargaan itu merupakan sebuah hukuman karena bisa merusak hubungan. Dan penghargaan itu juga merupakan tidak efektif untuk jangka panjang. Bisa menghilangkan motivasi internal tadi. Bisa menghilangkan motivasi internal tadi. Lama-kelamaan itu tidak efektif jika kita terapkan. Restitusi itu merupakan proses kolaborasi antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan lebih percaya. Terus restitusi ini membantu murid untuk berpikir harus menjadi orang seperti apa mereka. Nilai apa yang dipercayai mereka? Nilai baik apa yang harus mereka tanamkan? Nilai ini tadi kembali ke nilai-nilai kebajikan universal yang tujuannya yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan saja? Karena peraturan itu kelas. Kenapa keyakinan tidak peraturan? Karena keyakinan di sini lebih menggerakkan seseorang. Kita mengubah
mengubah peraturan menjadi sebuah keyakinan sehingga tercipta lingkungan yang positif. Sehingga lebih besar terciptalah pula, terwujudlah pula budaya positif. Dan apa saja peraturan itu, bagaimana peraturan itu, dan bagaimana keyakinan kelas itu. Contohnya di sini, contoh peraturan. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Bentuk keyakinan kelasnya itu merupakan tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Bentuk keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Nah, yang ketiga, kita beri contoh yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bentuk keyakinannya menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, di sini Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan. Peraturan itu, nah seperti itu Bapak Ibu, peraturan itu lebih menggunakan kalimat negatif. Sedangkan keyakinan kelas itu kalimatnya menuju nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita harapkan kita mengubah peraturan menjadi sebuah keyakinan sehingga terbentuk lingkungan positif dan terwujud pula budaya positif. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya dan dilanjutkan oleh Disiplin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk tetap bersama kami. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rika sebelumnya, dan selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelumnya Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk membuli Bapak Ibu, terlebih saya hanya berbagi informasi terkait ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Nah, selanjutnya materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Dapat kita ketahui bahwasannya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan akan bertahan hidup. Ini bukan hanya di lingkungan sekolah atau siswa saja ya Bapak Ibu, tapi juga kita sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, terus penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Di sini apa gunanya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, yaitu apabila seorang anak itu berlaku buruk, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya Bapak Ibu, ada anak yang sering mengambil jajan temannya atau mengambil bekal temannya. Ternyata dia sedang memenuhi kebutuhan dia akan makanan, bertahan hidup tadi ya Bapak Ibu. Ternyata dia tidak dibawakan oleh ibunya bekal dari rumah, dia sedang dalam keadaan lapar, dan itulah sikap yang melatar belakangi beliau untuk merebut jajanan teman-temannya. Nah, begitu untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup, bahwasanya manusia itu membutuhkan makanan, tempat tinggal yang nyaman, dan pakaian. Dan selanjutnya kebutuhan akan rasa kasih sayang, bahwasanya seorang anak juga memerlukan kasih sayang dari seorang guru. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar akan kesenangan, bahwasanya seorang anak juga berhak dia merasa senang di wilayah sekolah. Selanjutnya penguasaan, di mana anak ini bagaimana anak ini lebih merasa diterima, lebih hebat atau lebih dihargai ketika mereka berada dalam kelas. Selanjutnya kebebasan, di mana seorang anak itu memerlukan kebebasan. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh. Di sini ada ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, itu menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut? Ya, kebutuhan dasar akan kesenangan, benar sekali. Nah, selanjutnya ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Ya,
Iya, rasa kasih sayang ya Bapak Ibu. Selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu merupakan beliau sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Dia juga ingin mengeksplor lagi ilmunya untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran, bukan hanya mendengarkan ibu guru saja. Yang selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Itu kebutuhan akan penguasaan. Ternyata sesuatu yang baik itu yang seharusnya ibu guru perlihatkan, malah sesuatu yang buruk dari dalam dirinya yang diperlihatkan. Begitu. Selanjutnya 5 posisi kontrol, di mana di sini kita sebagai seorang guru ada beberapa 5 posisi kontrol, ada 5, yaitu sebagai penghukum yang seringkali dan familiar sekali kita terapkan ya Bapak Ibu tanpa kita sadari. Biasanya penghukum ini respect kita ajukan ketika seorang anak berbuat kesalahan. Selanjutnya yaitu pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di mana sebagai seorang penghukum ini, apabila kita menghukum seorang murid, dampaknya itu dapat siswa itu menjadi pendendam dengan kita. Saya takut dengan ibu guru itu, ternyata ibu guru itu sering marah kepada saya. Ibu guru itu menjadi anak tersebut menjadi mengulangi lagi kesalahannya. Begitu kalau kita menerapkan sebagai posisi penghukum. Ya, selanjutnya membuat orang merasa bersalah, dimana misalnya kita bilangnya tolong ibu nak, masa gak kasihan sama ibu, minta tolong ibu. Jadi mereka merasa bersalah. Nah ini dampaknya dapat merasa rendah diri mereka. Kenapa kok seperti ini? Gitu. Selanjutnya sebagai teman ini, ayolah kita lakukan demi ibu. Gitu kan. Kita mengibaratkan kita ini sebagai teman. Begitu dampaknya mereka jadi tidak mandiri. Selanjutnya yang keempat adalah posisi pemantau, di mana di sini seorang guru ini lebih kepada menitikberatkan kepada saksi dan hadiahnya. Misalnya kalau kamu berbuat baik, kamu mendapat stiker bintang gitu. Jadi kepada penghargaan yang sudah diberikan ceritakan dari bahwasanya penghargaan itu tidak dalam jangka waktu panjang tidak efektif untuk dapat diterapkan. Selanjutnya sebagai posisi manajer, dalam posisi manajer inilah Bapak Ibu seharusnya atau idealnya kita berperilaku kepada anak-anak kita. Dimana sebagai manajer ini kita dapat membantu siswa untuk dapat menemukan solusinya dari diri mereka sendiri. Dimana dengan mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri mereka. Nah inilah posisi yang kelima, inilah adalah posisi yang paling ideal yang sebaiknya kita terapkan dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah untuk menumbuhkan budaya positif. Nah selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini pernyataan apabila seorang guru menjadi membuat orang merasa bersalah. Nah kalau sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar ya nak melakukannya. Kamu selalu paling terakhir. Kamu selalu salah. Gitu. Kamu selalu saja bikin ibu marah. Itu adalah sesuatu yang sering dikatakan oleh guru sebagai penghukum. Selanjutnya guru sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai teman. Ayolah nak lakukan demi ibu. Selanjutnya sebagai manajer ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Lebih kepada mencari solusi atas permasalahan mereka sendiri. Selanjutnya materi yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ika bahwasanya proses kolaboratif untuk
sehingga dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi ini ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di mana dalam segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan suatu kasus atau permasalahan yang sering terjadi di sekolah, misalnya mengenai anak yang suka mencontek, banyak sekali Bapak Ibu mengenai masalah yang sering kita hadapi di sekolah, mengenai anak yang suka berkelahi atau apapun itu, sebaiknya kita menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Di mana yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwasannya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Berbagai kesalahan itu adalah manusiawi. Itu adalah pernyataan yang disampaikan ketika kita menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya dengan pernyataan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalnya kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu marah? Iya Bu, karena saya kesal. Wajar saja ibu juga pasti akan marah jika pekerjaan ibu dicontek oleh teman ibu. Misalnya begitu. Memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Di sini di langkah yang ketiga inilah fungsi dari restitusi itu, bahwasanya fungsinya yaitu mencari solusi dari permasalahan. Di mana nilai apa yang telah kita sepakati, apakah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah tindakan kamu ini sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati? Begitu, mereka nanti akan memikirkan mengenai solusi yang mereka timbulkan, atau mereka akan mencari solusi dari permasalahan mereka. Begitu. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan mengenai diseminasi budaya positif di sekolah oleh saya dan Ibu Rika? Jadi persilakan. Demikianlah Bapak Ibu Guru tadi sudah sama-sama kita dengarkan penyampaian tentang diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya BSD 119 oleh dua orang guru calon guru program di SD kita ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ada saran, usul, pendapat, bahkan mungkin ada yang ditanyakan, yang kami persilakan pada Bapak Ibu sekalian. Ibu Salwa, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada Bapak Moderator yang memfasilitasi kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita di SD 119 Bukit Bali. Saya hanya akan memberikan apresiasi kepada dua calon guru penggerak kita, Ibu Rika Buktisari dan Ibu Siti Muhibah, atas penyampaian diseminasi pelintasan budaya positif yang ada di sekolah kita. Luar biasa penyampaian yang telah disampaikan, sangat menginspirasi kita sebagai pendidik untuk menerapkan budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, kegiatan diseminasi budaya positif ini, kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan
menyampaikan pada kita untuk kita terapkan di sekolah kita ini. Luar biasa penyampaiannya. Mudah-mudahan kita berikan aplaus dulu untuk dua CPP kita, Bapak Ibu. Demikian saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru yang baik, dipersilakan untuk menanggapi saran, mungkin arahan, pendapat, bahkan mungkin juga pertanyaan yang kiranya disampaikan tadi yang belum dapat dimengerti, boleh ditanya kembali. Dan ini sebelumnya mari sekali lagi kita hapus untuk dua CDP ini. Ya, diseminasi budaya positif di sekolah khususnya SD 116 Bukit Balik pada kegiatan pada kesempatan siang ini yang kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.